Sebelumnya, aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Nasya. Aku merupakan mahasiswa Universitas 3 yang saat ini sedang menjalani di semester 4. Nah, kalian pasti agak bertanya-tanya ya, kok ada sih mahasiswa UNIR yang disini ngapain, tujuannya buat apa? Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit sharing gitu ke kalian soal 3 kata ajaib. Sebenarnya kan aku harusnya pakai PowerPoint ya, terus ditambahkan di proyektor karena sebenarnya tidak memungkinkan, nggak apa-apa. Aku akan menjelaskan di sini aja. Oke, semoga di kesempatan di pagi hari ini kalian masih mau mendengarkan semacam materi ya, tapi materi nggak ngantuk kok. Sebelumnya aku tanya dulu deh, kalian tahu nggak 3 kata ajaib di sekolah itu apa? Ada yang bisa nebak? 3 kata ajaib itu sering ada di sekitar kalian. Kalian mungkin pernah melakukannya juga, pernah mengucapkannya juga. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. 3 kata ajaib. Ayo. Oke, jadi gini deh. Sebelumnya kalian selama sekolah ini pasti ngerasa capek gak? Ngerasa capek, bosen sama tugas-tugas ini. Iya apa enggak? Iya kan? Pasti kan ngerasa pusing karena tugas matematika tuh tugas yang paling jelimet, tugas yang nggak bisa diselesaikan sendiri istilahnya gitu. Nah, terus ketika kalian nggak sengaja nih berantem sama teman sebangku, pasti pernah lah ya ngerasa bentrok sama teman sebangkunya, ngerasa jengkel gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kalau kalian lagi pusing sama tugas sekolah, kalian lagi ada bentrok entah sama teman sebangku, sama guru, atau sama siapapun di sekolah ini, kalian tuh nggak perlu pusing karena dengan 3 kata ajaib ini semuanya akan jadi semacam damai, tentram. Kalian nggak perlu merasa bentrok lagi, nggak perlu pusing. Nah, belum ada yang tahu ya di sini 3 kata ajaib itu apa? Belum ada tahu? Oke. Kalau aku keluarin satu kata ini, nanti kan akan tahu ya selanjutnya. Kata pertama itu kata tolong. Nah, ada yang pernah minta tolong nggak? Temennya, guru, atau siapapun? Ada yang pernah tolong? Padahal kata tolong tuh kata yang paling sederhana. Kayak saya lagi susah ngerjain tugas, kalian masa hanya pusing sendiri, kalian stuck di tempat, kalian nggak ngapa-ngapain, terus kalian nggak ngerjain tugas, itu kan nggak mungkin ya. Kalian ujung-ujungnya nggak tahu siapa, entah teman, entah orang tua kalian, entah kalian bahkan bisa nggak tolong Google, ke AI, kan sekarang zaman udah canggih ya. Itu namanya minta tolong. Jadi ketika teman-teman merasa susah dalam mengerjakan sesuatu, teman-teman itu bisa meminta tolong, atau ketika kalian kesulitan, kalian bisa meminta tolong kepada siapapun itu, tapi dengan kata-kata yang baik. Coba ada yang bisa mencontohkan nggak? Misalnya minta tolong ke teman buat mengingatkan tugas, buat atau nanya gitu kan? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Wah, ada nggak pernah minta tolong kan sama temennya? Nah, mulai sekarang kalian kan udah tahu ya kata tolong itu sudah kata yang penting. Jadi kalian bisa minta tolong ke siapapun itu dengan kata kayak, aku minta tolong ya buat dibantu jangan ini atau enggak, aku minta tolong ya untuk dibangunkan jam segini. Misalnya aku orangnya yang susah untuk bangun tidur gitu. Nah, kalau kata kedua dia bisa nebak? Kata kedua setelah tolong. Iya, benar sekali, kata maaf. Nah, jadi ketika kalian udah melakukan minta tolong tapi ternyata kalian melakukan kesalahan, kalian pernah nggak atau sadar nggak kalau itu adalah yang salah, kalian langsung nggak tolong minta maaf? Ada nggak yang langsung refleks? Aku minta maaf ya, aku sorry udah ngomong kasar, udah nggak benar dan sebagainya. Argumen itu nggak bisa ya, karena mau cewek mau cowok tetap pasti punya kesalahannya. Jadi kalian tuh perlu untuk minta maaf, karena kata maaf itu kata yang wajib dilakukan kalau kalian itu merasakan kalau kalian menyadari kalau kalian itu salah. Jangan sampai kalian itu kayak aku salah, aku bodo amat, aku egois, aku meninggalkan teman-temanku dan sebagainya. Itu perbuatan yang salah ya, karena itu akan memancing musuh, akan menimbulkan musuh baru. Kalian jadi gak punya teman,
apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia berikan kepada kalian secara cuma-cuma kan. Apalagi kalau kalian ternyata memberikan keuntungan, misalnya kayak mengerjakan tugas kan itu bantu mengerjakan tugas itu kan sesuatu yang gede juga ya untuk kalian, karena kadang kalian sendiri kesulitan lalu dibantu sama teman yang lain. Nah itu kalian nggak usah memberikan jajan atau apa, cuma katakan terima kasih ya udah membantu aku menyelesaikan tugas dan sebagainya. Lalu itu tuh kayak semacam juga menunjukkan apa ya, respect gitulah ya, tahu kan respect ya. Terima kasih ya respect. Oh berarti orang ini tahu cara menghargai orang lain, orang ini tahu cara berterima kasih, minta tolong dan minta maaf. Nah aku mau tanya nih, dari 3 kata ini yang udah aku jabarin sebelumnya, kalian tuh pernah nggak melakukan ini selain sama teman sekolah, di luar, di tangga atau lingkungan rumah, ada yang pernah melakukannya? Ya. Kalau kamu masih tuh mengucapkan kata apa dan di lingkungan apa? Di rumah kah atau di mana? Oh di rumah, mengatakan apa? Kata maaf, kata terima kasih atau kata tolong? Maaf kepada saudara atau kepada orang tua? Oh bukan, berarti di tangga gitu ya? Oh iya, oke boleh. Nah itu salah satu penerapan yang harus kita terus lakukan. Jadi kalian jangan pernah lupa 3 kata ajaib. Nah 3 kata ajaib itu bukan berarti kalian dianggap sebagai sosok yang lemah, tapi kalian itu malah menunjukkan kalau kalian itu istilahnya satu level di atas yang lain, karena kalian tahu cara menghargai orang lain, tahu cara bersikap sopan santun. Karena kan sopan santun tidak perlu hanya menggunakan bahasa promo misalnya, tidak perlu kalian semacam hormat atau salam gitu ya, saling misalnya sama orang yang gitu atau sebagainya. Tapi dengan 3 kata ajaib itu kalian tuh juga bisa sebagai bentuk untuk menghormati kepada teman kalian, kepada tetangga, kepada guru atau misalnya pemimpin. Nah dari 3 kata ajaib ini, aku kan kebetulan membawa sesuatu ya. Aku mau minta tolong dong. Ya berarti kalau dengan ajaib ya, 3 orang untuk berdiri atau duduk di tempat ya nggak apa-apa, mencontohkan gimana sih cara penerapannya di lingkungan sekitar kalian. Ada yang berani? Ayo nggak apa-apa, nanti dapat sesuatu dari aku. Kata maaf, kata tolong, kata terima kasih itu kan kata yang sederhana. Ada yang berani? Siapa yang mana? Yang mana? Yang pojok? Oh mati. Sudah. Aku mau aja kata-kata apa? Jawab bola misalnya. Jawab tanggung PPI atau yang pernah kalian lakukan loh secara real life, secara emang harus dilakukan itu. Siapa ayo? Ya kamu atau kamu deh yang dari tadi interaktif banget kayaknya. Gak apa-apa tadi bilangnya kalau itu juga bilang katanya cewek gak mau salah. Nah sekarang contohkan ada kata maaf yang pernah kamu lakukan seumur hidup kamu. Saya maaf siapa? So kalian gak pernah minta maaf, gak pernah minta tolong, gak pernah mengucap terima kasih. Jadi kalau gak ada, mulai saat ini kalian jangan lupa untuk mengucapkan kata terima kasih, tolong dan maaf. Pokoknya kalau kasih ya itu juga bisa menunjukkan respect. Kalau kalian gak mau makasih jadi dibantu terus kalian orang pergi ya, temennya jadi kayak kok ini orang gak tahu terima kasih, gak mau bantu, udah dibantu orang bisa apapun gitu. Pasti bikin teman kalian jadi males untuk bantu di next time. Gak mau ya respect kalau misalnya masalah kayak kalian main game dibantu dijandong saya permainan kan kalian juga ya harus siap dong kayak udah kebantu nyelesain game ini misalnya kalau kalian yang suka game jadi tuh misalnya gak pernah sih ada lah iya gak sih atau aku deh yang misalnya ada gak yang pernah mengucapkan dari tadi yang sudah tak kesini gak ada ya apa gak ada
harusnya udah bisa lah mengucapkan kata-kata itu. Harus mengingat sopan santun, adab, karena adab itu tuh di atas. Jadi kalau kalian pintar, kalau kalian udah beradab, jangan pokoknya intinya di situasi apapun jangan lupa untuk menerapkan 3 AJK itu, dan tidak lupa untuk bersikap sopan santun kepada siapapun. Jangan sama teman tiba-tiba nempeleng lah, tiba-tiba mendadak. Itu kok sebenarnya jangan ya, karena takutnya teman kalian jengkel, teman kalian dendam, terus kalian nggak minta maaf. Nah, kalau kalian nggak minta maaf, tapi malah jadinya teman kalian dendam, kalian terus gimana? Ayo, pasti kalian pernah nggak kayak gitu tiba Noel temennya dorong lagi, ya nggak? Bisa lebih baik, jangan berantem sama temennya, jangan marah-marah sama temennya, jangan lupa